Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, yang di rumah juga. Kita siapkan hati kita, tubuh kita, hidup kita, buat tinggikan nama Tuhan Yesus hari ini, amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, untuk kasih-Mu, untuk sukacita-Mu Tuhan, untuk perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus, yang nyata buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus, yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau sungguh sangat baik buat kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesusku. Ini ucapan syukur kami, ini nyanyian kami Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Oh ya ralaba ya syikiara naralaba ya ralaba ya rana papa 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 papa. Oh ya barala ya syandara laba ya ralaba baba 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 baba. Jesus, Jesus, Jesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Sebab Engkau hidup Tuhan, dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh Jesus. Sama-sama kita nyanyikan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan. Yes Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah. Sama-sama nyanyikan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan kasih-Mu sungguhlah Amin. mempesona hidup. Tuhan kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kuasa-Mu Amin sungguhlah menggetarkan hatiku. Amin Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
Sebab itu kami nyanyikan Hosana Tuhan. Dengan hati kami Tuhan, dengan kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Kia baralaba ya shikebi aralaba ya ralaba papa papa. Jesus, kami rindu Engkau Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana ya Lord bagi Rajaku yang duduk. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku Yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi buat Tuhan nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. hanya Engkau Tuhan. Aku muliakan Dan ku kami agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes Lord. Kami nyanyikan Hosana Tuhan Yesus. Untuk tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sukacitamu penuh atas kami ya Tuhan Yesus. Sukacitamu penuh atas kami ya Tuhan. Damai sejahteramu penuh atas kami ya Tuhan Yesus. Perlindunganmu full atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak mau berhenti Tuhan memuji-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak akan berhenti ya Tuhan Yesus. Untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab hidup kami ya Tuhan Yesus. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kami berada Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Karena bersama Yesus kita bisa lakukan perkara-perkara besar. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita menari buat Tuhan Yesus. Sama-sama buat Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar.
besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Kekuatan kami dari-Mu Bapa Yesus. Amin. Sama-sama buat Tuhan Yesus katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan sekali lagi. Bersama Yesus lakukan perkara. Amin. Bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus, Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan Yesus, Yesus Anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus, Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan Yesus, yes Tuhan. Yes Allahku yang ajaib. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri pengertian ya Tuhan Yesus buat setiap kami Tuhan. Hikmat marifat-Mu ya Tuhan Yesus, yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Untuk mengerti segala firman-Mu Tuhan. Jadi pegangan dalam hidup kami ya Tuhan. Penuntun dalam jalan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini kami Tuhan Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggi
Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan buat Tuhan, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu membebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu membebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Yesus, ubah setiap kehidupan, oh masuk dalam urapanmu, haleluya. Yesus, oh Yesus Tuhan. So I'm reaching for your heart, oh you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. Yes, my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your Yes. power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sekali lagi buat Tuhan. Satu yang ku, amin, bersekutu dengan, amin Tuhan, Bawaku lebih yes lagi Lord, tinggal di dalammu, nikmati hadirat
Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami ada. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kalau sebentar kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Di tengah pandemi virus corona yang semakin merajalela ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan, kami semua dikuatkan. Kami semua dikuatkan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan. Dimanapun siaran ini, acara ini dapat ditangkap Tuhan. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan dari layar kaca di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Luar biasa. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang luar biasa, yang sudah merajalela hampir di seluruh dunia. Saat ini, banyak di antara kita, saudara-saudara kita, merasa ketakutan, merasa khawatir apa yang sudah terjadi di dalam bangsa ini. Di seluruh dunia yang menyaksikan bagaimana virus corona itu luar biasa. Virus yang sangat mematikan. Tapi hari ini, saudara dan saya, saudara yang menyaksikan acara ini, dimanapun acara ini dapat ditangkap. Tapi yang jelas, saudara yang diam di rumah, saudara yang menyaksikan di layar kaca, yang saat ini sedang bersama-sama dengan keluarga, menyaksikan acara ini. Saya yakin dan percaya, melalui firman Tuhan ini, saudara dan saya dikuatkan untuk kita lebih kokoh lagi, lebih teguh lagi di dalam mengiring Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang saat ini sedang terjadi, saya yakin dan percaya, iblis tidak akan bersorak-sorai. Karena saudara dan saya punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang dahsyat. Dia yang menolong, Dia yang menguatkan saudara dan saya. Untuk itu, biarlah siang hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan yang sangat singkat, yang sangat sederhana ini, boleh menguatkan kita semua di hari yang minggu yang ceria ini. Saya akan membawakan firman Tuhan di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi biarlah perayaan yang sudah kita rayakan tadi bukan hanya sekedar menjadi perayaan biasa, tapi ini menjadi momentum kita, momentum saudara dan saya untuk lebih intim lagi dengan Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28. Ayat yang pertama dikatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Pertanyaannya saudara, mengapa Maria Magdalena dan Maria yang datang pertama untuk menengok kubur Yesus? Saya pelajari tentang seorang Maria Magdalena ini,
adalah orang yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Di mana Maria Magdalena ini pernah dirasuki oleh 7 roh jahat. Dan dia telah diusir roh jahatnya dari tubuh Maria Magdalena. Artinya apa? Ketika Maria Magdalena mengalami keintiman dengan Tuhan, mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan, ada satu kerinduan. Ada satu kerinduan. Dia ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Maria Magdalena juga sempat takut, sempat khawatir. Kenapa faktanya seperti ini? Ketika dia mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan, dia mengalami kasih yang luar biasa bersama Tuhan. Tapi faktanya, kenapa Tuhan Yesus itu mati? Kenapa Tuhan Yesus itu mati? Sepertinya tidak percaya. Tapi faktanya yang terjadi bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini sedang menyaksikan di rumah-rumah, dimanapun kita berada. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya dimanapun saat ini kita berada, tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh gedung. Dimanapun saat ini kita berada, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan bisa disampaikan. Pada waktu Yesus mati, Maria Magdalena dan Maria yang lain tetap tinggal di luar kubur daripada Tuhan Yesus. Dia yang tetap tinggal di luar kubur dari Yesus. Nah, oleh karena itu, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria itu datang untuk menengok kubur Yesus. Ayat 2 firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 28, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ketika dia rindu, karena dia sudah mengalami pemulihan dengan Tuhan, dia mau melihat apa yang terjadi di dalam kubur Yesus. Ada malaikat Tuhan yang turun. Mengapa malaikat Tuhan, saudara? Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus juga malaikat sudah ada. Yang memberikan tanda, yang memberikan penyampaian daripada Tuhan. Demikian pun ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Ada malaikat Tuhan yang datang. Untuk apa? Ternyata ada maksud Tuhan. Di mana malaikat Tuhan itu menggulingkan batu yang ada di kubur Yesus. Karena saya yakin dan percaya batu yang menutupi kubur Yesus itu sangat besar. Dan seorang Maria Magdalena tidak akan kuat untuk menggulingkan batu itu. Tapi malaikat Tuhan datang. Dia mau menunjukkan. Karena dia tahu Maria Magdalena dan Maria yang lain akan melihat apa yang terjadi di kubur Yesus. Ayat 3 firman Tuhan berkata, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Ini bukan takut yang seorang sepertinya takut melihat hantu atau melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi ini adalah kabar sukacita supaya saudara dan saya tidak takut.
janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat Tuhan datang untuk menggulingkan batu itu. Ada sesuatu rencana Tuhan, supaya Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong. Dan ini tanda yang luar biasa. Maria Magdalena menjadi saksi pertama melihat kosongnya kubur Yesus. Dan juga menjadi saksi untuk menyaksikan yang pertama tentang Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayat ke-7 firman Tuhan berkata, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan gentar, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-muridnya Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Salam bagimu adalah sesuatu kabar sukacita. Ketika Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang ada. Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini sedang menyaksikan acara ini di rumah-rumah yang ada, di mana tempat kita tinggal. Ini adalah satu momentum yang luar biasa, di mana kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Maria Magdalena dan Maria sudah menyaksikan untuk yang pertama kali bahwa kubur Yesus itu sudah kosong. Saya yakin dan percaya saudara, ini adalah satu kepastian yang luar biasa buat saudara dan saya. Untuk itu, mengapa Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika berjumpa dengan Yesus, dia langsung datang menyembah kepada dia. Itulah menjadi kerinduan saudara dan saya. Dimanapun saat ini saudara berada, dimanapun saat ini saudara menyaksikan acara ini, biarlah kita mempunyai kerinduan untuk kita datang kepada dia. Kita sembah dia, kita sembah dia, kita agungkan dia. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, sebab supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka melihat aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari pembacaan kitab suci yang sudah kita baca pada hari ini, ibadah online hari ini saudara, tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Makna apa yang kita dapat tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Di mana hari-hari ini banyak orang khawatir, takut. Bagaimana pandemi virus corona itu sangat merajalela. Tapi saudara dan saya punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Dia tidak mati. Dia hidup. Saudara dan saya diberikan satu kepastian. Yang tadinya takut, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, engkau menjadi tidak takut lagi. Engkau punya Allah yang luar biasa, saudara. Saudara dan saya patut bersuka cita. Mengapa? Karena kepastian bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Yesus itu benar-benar hidup. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus memberikan satu perubahan hidup. Yang tadinya kita takut dan khawatir, saudara dan saya tidak takut lagi. Saudara mempunyai satu semangat yang baru untuk kita lebih melihat akan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan yang paling utama,
makna di balik kebangkitan Tuhan Yesus adalah saudara dan saya mempunyai satu kepastian pengharapan. Pengharapan yang pasti. Kenapa saudara? Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka saudara dan saya sia-sia kepercayaannya. Tapi hari ini saudara dan saya mempunyai satu kepastian bahwa dia hidup, dia sudah bangkit. Saudara dan saya mempunyai satu kepastian, pengharapan yang jelas, pengharapannya tidak sia-sia. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dimanapun saudara berada, di rumah-rumah yang ada, saudara dapat kekuatan yang baru. Saudara dapat motivasi yang baru, semangat yang baru. Karena engkau punya Allah yang hidup. Engkau punya Allah yang hidup. Karena dia berjanji, kesembuhan itu dia berikan buat saudara dan saya. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Biarlah saudara dan saya menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Boleh menceritakan kebaikannya, karena engkau punya kepastian. Punya kepastian pengharapan. Bukan pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan yang begitu pasti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang ada ini, firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah-tanah yang subur dan boleh menguatkan setiap kami. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang merajalela ini Tuhan. Kami punya pengharapan yang pasti karena penghiburan itu, sukacita yang daripada Engkau, pemulihan itu, kesembuhan itu Tuhan yang berikan buat saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan acara ini. Engkau memberkati. Berkati dengan berlimpah-limpah. Dengan berlimpah-limpah seluruh keluarga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan.